Supporter Garuda merahkan stadion jelang lawan Jepang. Line up ala STY diprediksi full kejutan. Fakta menarik laga skuad Garuda kontra tim Samurai Biru. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dukung total Timnas Indonesia, supporter merahkan stadion lawan Jepang. Dukungan total tak henti-henti diberikan oleh supporter Garuda kepada Timnas Indonesia yang berjuang di Qatar. Selama babak penyisihan grup, skuad Garuda mendapat pengawalan hingga nyanyian yang bergemuruh di dalam stadion. Hingga puncaknya menghadapi Jepang di laga hidup mati. Marcelino dan kawan-kawan dipastikan akan kembali mendapat dukungan penuh dari supporter tanah air yang berada di Qatar. Sejak jauh-jauh hari, Ultras Garuda Qatar telah memastikan diri untuk menjadi pemain ke-12 bagi skuad asuhan Sintayong. Menariknya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri akan menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia kontra Jepang. Menteri BUMN tersebut mengaku ingin memberikan motivasi kepada para pemain secara langsung. Meski di atas kertas Jepang lebih diunggulkan, Erick menilai tidak ada yang tidak mungkin dalam pertandingan sepak bola. Senada dengan Erick Thohir, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro optimis skuad Garuda mampu menampilkan yang terbaik. Indro mengakui bahwa Timnas Indonesia sudah menampilkan performa cukup bagus pada laga kontra Vietnam. Namun ada beberapa hal yang masih harus dibenahi lagi jelang laga kontra Jepang. Bak Gayung bersambut, sang kapten Asnawi Mangkualam mengakui bahwa Jepang merupakan lawan yang berat. Namun dengan dukungan supporter, timnya optimistis mendapat hasil maksimal. Melalui Instagram @ALC Asian Cup, Asnawi mengajak supporter untuk memadati Stadion Al-Tumama Qatar pada Rabu 24 Januari 2024 dan menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia melawan Samurai Biru. Dalam dua pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia telah merasakan dukungan luar biasa dari para supporter dan Asnawi berharap hal tersebut dapat kembali terjadi pada laga melawan Jepang. Meskipun menyadari bahwa Jepang adalah lawan yang tangguh, Asnawi yakin bahwa timnya memiliki potensi untuk meraih kemenangan. Fakta menarik laga Timnas Indonesia kontra Jepang. Pertama, Jepang dominan atas Timnas Indonesia. Timnas Jepang dan Timnas Indonesia sudah berhadapan sebanyak 15 kali. Hasilnya, Indonesia memetik 5 kemenangan, 2 hasil imbang dan Jepang 8 kali memetik kemenangan. Bahkan Jepang juga dominan dari nilai skor secara keseluruhan. Timnas Indonesia dan Timnas Jepang mempunyai selisih nilai skor yang sangat jauh. Skuad Garuda ditaksir sekitar 8,9 juta euro oleh Transfermarkt, sementara Jepang mempunyai nilai lebih dari 300 juta euro. Kedua, catatan positif Sintayong atas Jepang. Sintayong pernah sekali melawan Timnas Jepang. Momen itu terjadi saat ia melatih Timnas Korea Selatan. Di ajang Asia Football Championship 2017, Korsel menghajar Jepang. Bertanding di Ajinomoto Stadium pada 16 Desember 2017, Tiger Warriors menang dengan skor 4-1. Fakta tersebut menjadi modal bagi skuad Garuda untuk memberikan kejutan kepada tim Samurai Biru. Terlebih, Jepang belum mencatatkan clean sheet di Piala Asia 2023. Samurai Biru menang 4-2 saat melawan Vietnam lalu kalah 1-2 dari Irak. Jepang sudah kemasukan sebanyak 4 gol. Sementara itu, Timnas Indonesia sudah membukukan sebanyak 1 clean sheet saat menang 1-0 atas Vietnam dan masih kebobolan 3 gol. Ketiga, Timnas Indonesia selalu kalah lawan tim Asia Timur. Timnas Indonesia sudah 5 kali berhadapan dengan tim Asia Timur di Piala Asia. Hasilnya, skuad Garuda membukukan kekalahan. Skuad Garuda 3 kali kalah dari Korea Selatan dan 2 kali kalah dari Cina. Bahkan Timnas Indonesia kebobolan sebanyak 17 kali dalam 5 pertandingan. Catatan tersebut diharapkan mampu memotivasi skuad asuhan Sintayong untuk mematahkan rentetan hasil buruk dari tim Asia Timur.
simpan senjata di laga sebelumnya. Line up lawan Jepang diprediksi full kejutan. Menghadapi Jepang yang notabene jauh di atas timnas Indonesia, Sintayong diprediksi akan memainkan pemain kunci yang telah disimpan dalam beberapa laga sebelumnya. Berkaca dari laga sebelumnya yang sempat mampu mengimbangi Irak hingga menang dari Vietnam, Sintayong berpotensi menurunkan formasi andalan 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Hernando Ari. Pasalnya, kiper bertinggi badan 179 cm tersebut tampil brilian saat timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Selanjutnya di posisi 3 back sejajar, ada Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Justin Hubner yang dapat diandalkan. Untuk posisi wingback kanan ada Sandy Walsh dan Saint Patinama di sisi sebelahnya. Tanpa mengesampingkan pemain lokal, para pemain jebolan Eropa tersebut berpotensi mengisi line up mengingat pengalamannya penting untuk menghadapi lawan sekelas Jepang. Nama-nama seperti Pratama Arhan, Asami Mangkualam hingga Rizky Ridho berpotensi menjadi pemain pengganti mengingat Saint Patinama dan Elkan Bagot telah disimpan di laga sebelumnya. Kemudian di posisi gelandang sentral dapat diisi oleh duet Marcelino dan Ivar Jenner. Duet keduanya telah terbukti ampuh di lini tengah kala menahan gempuran Vietnam. Keduanya dianggap layak sebagai pengatur ritme mengingat lini belakang telah kokoh seperti kala menghadapi Vietnam. Terakhir, trio lini depan timnas Indonesia bisa diisi Yaakob Sayuri sebagai winger kanan, Rafael Struijk di winger kiri, dan Ramadan Sananta sebagai ujung tombak. Ramadan Sananta yang sebelumnya mengalami masalah kebugaran berpotensi jadi senjata utama menghadapi Jepang mengingat nama sebagai striker haus gol. Dan Rafael Struijk yang berposisi asli sebagai winger akan kembali dimaksimalkan di posisi aslinya. Sementara Yaakob Sayuri yang memiliki kecepatan dan baik ketika menyerang maupun bertahan akan dimanfaatkan guna mengancam Jepang lewat serangan balik. Sekarang harapannya timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal kontra Jepang. Jika di luar dugaan menang atas Jepang, timnas Indonesia tak hanya lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sebagai runner-up grup D, juga terdongkrak posisinya di ranking FIFA.